Jadi teknologi mesin learning atau biasa disebut ML ya, adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendiri tanpa arahan dari penggunanya. Maksudnya arahan ya tadi, if else tadi. Jadi pembelajaran mesin ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya. Jadi mesin learning ini ada sangkutannya dengan statistik, matematika, data mining, sehingga mesin dapat belajar untuk menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah lagi. Itu adalah kegunaan dari mesin learning. Jadi supaya bagaimana sih sistem dapat belajar sendiri tanpa kita terus selalu memerintahnya. Nah, ini adalah gambaran dari traditional programming sama mesin learning. Nah, kalau misalkan kita gunakan programming tradisional, maka seorang programmer membuat program sehingga muncul output, nanti masuk ke program lagi, putarnya seperti ini. Jadi observasi inputnya, jadi program itu dibuat di awal. Kemudian kita mengulang-ulang berdasarkan data yang ada. Jadi kalau misalkan ada masalah baru, berarti kita harus menginputkan lagi. Kemudian kalau ada output yang tidak optimal, kita harus merubah lagi programnya. Kalau untuk mesin learning, kita sekali masukkan data input sama output, artinya data lama, input bisa atau input dan outputnya juga bisa kita masukkan ke dalam sistem, sehingga kita bisa mendapatkan suatu program jadi. Jadi kalau misalkan kita masukkan nanti data baru, otomatis si komputer bisa belajar sendiri. Jadi program itu didapatkan setelah kita masukkan data input sama outputnya. Sekali jalan satu jalur. Contohnya juga, kalau tadi program berdasarkan rule sama program berdasarkan model. Jadi kalau misalkan kita program berdasarkan rule yang telah kita buat berdasarkan hasil analisis kita, itu kita sederhananya yang paling sudah itu kita pakai if else atau fungsi-fungsi yang lain. Kalau berdasarkan model, jadi dari data kita membuat modelnya, model berdasarkan data, kemudian kita sudah dapat model jadinya, kita bisa memprediksi data baru. Terus, Bu, tadi kan disebutkan ada masalah kalau misalkan, ini tadi kan, kalau misalkan kita nggak diberi datanya, kita suruh ngoding. Apa itu tetap bisa kalau misalkan pakai mesin learning? Lah, bisa. Karena bedanya, tadi kalau misalkan data yang belum, program akan jadi ketika data dimasukkan. Program yang dimaksud itu adalah program jadinya ya. Jadi kalau mentahnya, kita buat algoritmanya saja. Jadi kalau berdasarkan rule, berarti kan kita pakai if else. Tadi kalau misalkan datanya kita nggak tahu, otomatis fiturnya apa saja atau atributnya apa saja yang harus kita buat, terus logikanya gimana, kan kita nggak tahu karena kita nggak belajar datanya. Kalau berdasarkan rule, berarti kita akan kesulitan kalau tanpa data. Sedangkan kalau berdasarkan model, jadi kita sudah buat algoritma mesin learning-nya di dalam sistem. Ketika kita masukkan datanya, plug ke algoritma mesin learning tadi, jadi sistem tersebut akan belajar sendiri berdasarkan data yang kita masukkan, sehingga mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tanpa kita membuat if else, maka sistem tersebut kalau berdasarkan model, dia akan belajar sendiri berdasarkan data yang kita masukkan. Seperti itu mudahnya. Nah, untuk tipe-tipe algoritma machine learning itu ada 3 secara garis besar ya. Ada supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Tapi nanti kita fokusnya ke supervised sama unsupervised learning saja.
Jadi di supervised learning ada yang namanya regresi sama klasifikasi. Regresi pernah dibahas di statistika. Kemudian ada klasifikasi. Kalau klasifikasi itu juga ada beberapa model. Ada model neural network atau jaringan saraf tiruan, kemudian ada model geometrik, ada model berdasarkan rule, kemudian ada model probabilistik. Kalau unsupervised learning itu ada clustering sama asosiasi. Supervised learning, unsupervised learning itu apa sih, Bu? Nah, kalau supervised learning itu ada belajar dengan pengawasan. Kalau unsupervised learning, belajar tanpa pengawasan. Pengawasan yang bagaimana? Saya jelaskan setelah ini. Nanti supervised learning sama unsupervised learning itu bedanya ada di datanya. Dengan pengawasan sama tidak pengawasan tadi. Nah, kemudian di beberapa buku juga disebutkan pembagian machine learning itu seperti ini. Ada banyak. Tapi secara umum nanti saya pakai yang ini. Kemudian sebelum kita masuk ke machine learning seutuhnya, kita harus tahu data yang kita gunakan. Terus istilah-istilah yang ada di data itu apa. Nah, nanti kalau misalkan kita menggunakan atau belajar machine learning, pasti mau tidak mau kita pakai data. Nah, data yang saya maksud di sini, ini secara umum saya buat datanya, data yang seperti ini ya. Ini contohnya adalah data iris. Data iris ini ada yang namanya atribut. Ini ada data untuk klasifikasi. Jadi ada yang namanya atribut, ada yang namanya class, ada yang namanya record. Kemudian untuk data itu sendiri ada nominal sama numerik. Nah, fitur atau atribut itu adalah komponen penentu dari label yang kita inginkan. Artinya kalau misalkan kita mau menyebutkan di sini jenis-jenis bunga iris. Jadi di sini ada tiga jenis bunga iris sentosa, iris versicolor, sama iris virginica. Kalau kita pengen menentukan dia masuk iris versicolor, iris sentosa ataupun iris virginica, maka kita harus tahu juga komponen-komponen untuk penentu si bunga tadi. Komponen yang pertama yang menentukan dia iris apa itu adalah sepalnya. Jadi mulai dari length sama width-nya, kemudian sama petal, length sama width-nya. Ini dinamakan dengan atribut. Jadi suatu data yang bisa menentukan kita untuk melabeli data tersebut. Itu dinamakan dengan atribut atau fitur. Kalau labelnya itu sendiri dia masuk iris sentosa, iris versicolor, atau iris virginica, itu dinamakan dengan kelas, label, atau target. Kalau saya biasanya menyebutnya dengan kelas atau target. Kemudian baris datanya ini bisa disebut dengan record, objek, sampel, atau tuple. Kemudian ada data numerik, ada data nominal. Kalau numerik itu data angka yang bisa kita olah, kalau nominal itu adalah data yang tidak bisa kita hitung. Artinya seperti tipe ini masuk data nominal. Nah, contohnya ini tadi, sepal sama petal. Jadi kalau kita mau menentukan data iris, kita harus menentukan petalnya berapa, nilai petal sama nilai sepalnya. Nah, sama juga kalau misalkan kita mau membuat apa tadi yang sistem pakar tadi, sistem pakar apa misalkan ini tadi contohnya paru-paru, penyakit paru-paru tadi. Nah, ini. Jadi nanti datanya ini pastikan bentuknya ada gejala yang kita sebutkan, ada misalkan yang masuk di dalam sistem kita ada 1 sampai 7 misalkan gejala batuk, terus batuk lebih dari sekian, kemudian dahak, kemudian sesak dan sebagainya. Ini jawabnya iya tidak seperti itu. Jadi penentu suatu penyakit paru-paru misalkan batuknya seberapa besar, kemudian panasnya seberapa besar, sesaknya seberapa besar, itu yang masuk di atribut. Terus nanti labelnya sakit paru-paru atau tidak sakit paru-paru. Seperti itu. Mungkin sampai di sini paham ya? Nah, kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan, bisa tanya-tanya ke saya, bisa via WA boleh, via email juga boleh.
atau komentar di sini juga boleh. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami semua dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan juga like video saya jika memang dirasa bermanfaat. Dan juga berikan komentar kalau misalkan ada yang kurang atau ada tambahan atau ada pertanyaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.